Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJ Bogor. Dalam video ini saya ingin melengkapi, memperbaiki, dan juga meningkatkan terkait dengan tugas 2 saya yang sebelumnya kurang dilengkapi dengan videonya ya, dan juga ketika saya lihat kembali program yang saya kumpulkan dalam tugas 2 sebelumnya, ternyata ada beberapa keeroran. Oleh karena itu saya di sini seperti yang saya bilang sebelumnya akan melengkapi, memperbaiki, dan juga meningkatkan tugas 2 saya. Oke, di sini saya bisa dilihat saya kembali lagi seperti tugas ketiga sebelumnya. Saya akan menggunakan import dari Jobsonpaint ya, Jobsonpaint. Jadi yang berguna buat agar supaya nanti outputnya akan berupa sebuah GUI atau graphic user interface, agar lebih kelihatan bagus saja gitu. Oke, langsung saja kita akan langsung membuatkan deklarasi variabelnya. Oke, di sini kita seperti biasa di sini ada deklarasi dari golongan, jam lembur, dan juga gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengetikkan input golongan karyawan dengan menggunakan Jobsonpaint. Oke, di sini kita sudah diketikkan input golongan karyawannya ya. Lalu selanjutnya kita akan mengetikkan juga handle jika pengguna menekan cancel atau menutup dialog. Jadi nanti ketika misalnya kita memencet tab close atau menutup ininya, nanti GUI-nya nanti akan memunculkan perintah-perintah seperti program dibatalkan.
Oke, jadi di sini kita sudah mengetikkan input golongan karyawan, handling dari input golongan karyawannya. Jadi nanti bisa dilihat kalau misalkan ketika muncul dialog masukkan golongan karyawan, kalau kita menutup atau mengclose dialog tersebut, nanti akan muncul sebuah dialog lagi nanti akan muncul program dibatalkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mengetikkan input golongan karyawan logikanya ya. Oke, jadi di sini kita sudah mengetikkan input logika golongan karyawannya untuk mempersingkat waktu ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau kita memasukkan ketika muncul dialog masukkan golongan karyawan, nanti akan muncul A segini, B segini, C segini. Lalu kalau misalkan kita memasukkan selain dari 3 itu A, B, C, dan D, nanti akan muncul dialog seperti ini, golongan tidak valid, masukkan bla 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 bla. Lalu di sini ada continue, nanti akan muncul dialog ini lagi akan muncul ini lagi, masukkan golongan karyawan seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat atau mengetikkan input jam lemburnya. Di sini kita bisa langsung copy aja ya yang di atas ini, karena ya intinya mah sama aja, cuman ada perbedaan dari segi variabelnya. Jadi kita bisa edit di sini, kita ganti variabelnya menjadi jam lembur. Di sini bisa masukkan jam lembur. Di sini input jam lembur. Di sini juga kita edit. Oke, untuk mempersingkat durasi video, di sini saya sudah mengetikkan coding untuk input jam lemburnya di sini. Nanti bisa dilihat nanti di sini ketika ada muncul dialog masukkan jam lembur, nanti kalau misalkan kita masukkan angka negatif, nanti akan muncul dialog seperti ini, jam lembur tidak boleh negatif, harap masukkan angka positif atau 0. Lalu di sini akan dilanjutkan minta input lagi, balik lagi ke dialog masukkan jam lembur. Nanti di sini akan muncul kalau nanti di sini akan muncul input tidak valid, harap masukkan angka untuk jam lembur seperti itu. Nanti kalau misalkan di sini ada break, nanti ketika angka yang diinput valid, misalkan nanti kita masukkan angka 3 atau 2 gitu kan, jam lemburnya 3 gitu, 3 jam. Nanti di sini akan lanjut ke proses hasilnya ya. Angka inputnya balik, jadi fungsi untuk break di sini seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan mengetikkan logika if untuk menghitung gaji lemburnya ya.
Oke, selesai di sini. Lalu di sini kita akan tambahkan kita tambahkan variabel untuk hasil dari gaji pokok, tambahan dari gaji pokok dan juga gaji lembur. Di sini kita akan menggunakan total penghasilan gaji pokok tambah gaji lembur. Oke, lalu selanjutnya kita akan mengetikkan coding untuk menampilkan output yaitu dengan menggunakan Jobson Paint. Oke, untuk mempersingkat durasi, jadi di sini saya sudah mengetikkan coding untuk menampilkan output dengan menggunakan Jobson Paint-nya. Oke, lalu di sini kita langsung saja kita uji, kita jalankan programnya. Di sini muncul dialog masukkan golongan karyawan. Di sini kita langsung pencetkan, masukkan A, jam lemburnya 1 misalkan. Belum muncul seperti ini ya. Lalu kita tes lagi, kalau misalkan gagal, kita misalkan di sini masukkan Y, golongan tidak valid. Masuk lagi ke bagian seperti ini, kita masukkan contoh P. Di sini tidak valid lagi seperti itu. Lalu lanjut, kita cek di sini, kita masukkan negatif 9 misalkan. Tidak boleh negatif kalau misalkan kita huruf P seperti itu ya. Kita misalkan 3 di sini. Gaji pokok kita coba uji langsung dengan kalkulator, apakah hasilnya sesuai dengan deskripsi di sini. Di sini golongan C ya, 9.500 ditambah 3 jam. 3 jam berarti di sini 34%. Tambah 34% sama ya hasilnya. Oke, mungkin sampai di situ saja video kali ini. Jika terdapat kesalahan maupun masukan, mohon untuk dikoreksi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.